Boyolali mungkin terdengar kurang familiar di telinga kita karena banyak orang lebih mengenal Jogja atau Magelang kalau mau berwisata ke Jawa Tengah. Boyolali sendiri adalah sebuah kabupaten di bagian timur Provinsi Jawa Tengah dan dikenal sebagai kota susu. Soalnya, kota Boyolali merupakan produsen susu terbesar di Pulau Jawa, sehingga terdapat banyak patung-patung sapi di sejumlah sudut kota. Berikut fakta menarik lain dari kota Boyolali. Terus dukung channel ini dengan klik subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang dan dapat berbagi informasi dan pengetahuan penting lainnya. Sejarah Boyolali. Dahulu kala seorang bernama Ki Ageng Pandan Arang diutus untuk menuju ke Gunung Jabalakat di Tembayat, Klaten untuk syiar agama Islam. Dalam perjalanan jauhnya dari Semarang menuju Tembayat, Ki Ageng meninggalkan anak dan istri dalam waktu lama. Suatu ketika, Ki Ageng beristirahat di sebuah batu besar yang berada di tengah sungai. Dalam istirahatnya, Ki Ageng berucap, "Baya wis lali wong iki," yang dalam bahasa Indonesia artinya sudah lupakah orang anak dan istri ini. Dari kata baya wis lali maka jadilah nama Boyolali. Ulang tahun Boyolali dirayakan pada tanggal 5 Juni yang diambil dari sejarah yang terjadi pada tanggal 5 Juni 1847. Boyolali dikenal sebagai kota susu dan New Zealand Van Java karena kota ini mirip dengan Selandia Baru. Maka, Boyolali juga terkenal sebagai negara produsen susu dan terbesar di Pulau Jawa, serta pusat daging sapi lokal dan pusat produsen berbagai macam abon sapi. Julukan lain kota ini adalah Boyolali Tersenyum, yaitu merupakan slogan pembangunan Boyolali Tersenyum. Tertib, elok, rapi, sehat, nyaman untuk masyarakat. Geografi Boyolali. Boyolali merupakan salah satu kabupaten yang terletak berdekatan dengan kota Surakarta, Sragen, Salatiga, Purwodadi, dan Magelang. Boyolali terletak 27 km di sebelah barat Solo, dan kabupaten ini mencakup wilayah dengan sekitar 1015 km persegi, dengan titik tertinggi adalah Gunung Merbabu. Boyolali terletak di kaki sebelah timur Gunung Merapi dan Gunung Merbabu, yang memiliki pemandangan sangat indah dan mempesona, sayuran hijau yang luas dan berbukit-bukit, serta aktivitas Gunung Merapi yang terlihat dengan jelas aliran lahar dan asapnya. Jalur Solo Boyolali Cepogo Selo Borobudur yang melintasi kedua gunung tersebut dipromosikan menjadi jalur wisata menarik yang menjadi pilihan bagi wisatawan, baik domestik maupun negara asing, dari kota budaya Surakarta menuju Candi Borobudur untuk melintasi Kabupaten Boyolali. Kenyapatan Selo dikenal sebagai daerah peristirahatan sementara bagi para pendaki Gunung Merapi dan Merbabu, yang mempunyai tempat penjualan cenderamata yang representatif. Kecamatan Cepogo dan Selo merupakan sentra penghasil sayuran hijau yang segar dan murah, serta pusat kerajinan tembaga di Boyolali. Penghasil keramik yang tembus pasar dunia. Direktur Nuansa Porselen Indonesia, Roy Wibisono, menciptakan keramik yang dibuat dari bahan lokal asli Boyolali. Usaha ini dilakukan secara sungguh-sungguh melalui riset yang mendalam, agar bahan-bahan lokal dapat dibentuk menjadi barang-barang jadi dan bernilai jual tinggi. Cara pembuatan keramik sama dengan membuat batu bata atau genteng. Keramik porselen dibentuk melalui proses pembakaran atau pemanasan. Untuk bahan-bahannya, Roy menggunakan kaolin, feldspar, silika, yang kemudian dibakar dengan suhu berkisar 1200 sampai 1400 derajat Celcius. Beberapa material dari bahan-bahan lokal disulap menjadi trofi, patung, dinding, piring, mangkok, dan berbagai bentuk lainnya. Hingga saat ini,
produk-produk Roy telah dipasarkan di berbagai negara seperti Denmark, Belanda, Swiss, India, dan Amerika Serikat. Karena letak Boyolali yang diapit pegunungan, wisata daerah ini banyak didominasi oleh pegunungan. Salah satunya objek wisata Gunung Merapi. Salah satu gunung yang masih aktif di dunia dan punya pemandangan alam yang masih indah dan asli. Kalau kalian dan keluarga sedang liburan ke Boyolali, tak cuma bisa menikmati pegunungan saja. Di sana ada tempat buat bersantai bersama keluarga atau sahabat. Namanya Taman Air Telatar. Ya, taman air ini adalah salah satu tempat populer di Boyolali. Taman air ini menawarkan berbagai macam kegiatan air yang bisa dilakukan oleh anak-anak sampai orang dewasa. Pengunjung bisa berenang, bermain air, memancing, dan lain sebagainya. Di samping itu, juga terdapat kolam yang berair bening dengan aneka ragam ikan berukuran kecil, sedang, maupun besar. Di sini pengunjung, terutama anak-anak, sangat menikmati bermain air sambil mengejar bahkan menangkap ikan. Yang menarik dari tempat ini adalah air yang berada baik di kolam renang maupun kolam ikan semuanya berasal dari mata air alami. Sehingga airnya begitu bening dan segar. Gak cuma itu, ada pun wisata keluarga lainnya seperti Kampung Lele di Boyolali, Jawa Tengah. Bisa menjadi destinasi lainnya wisata keluarga yang menarik. Karena kita bisa melihat berbagai jenis lele dan bagaimana cara memanennya. Di Boyolali ada yang namanya Sedekah Gunung, yang dimana upacara ini diselenggarakan di Desa Lencoh, Kecamatan Selo setiap malam 1 Suro. Acara ini merupakan prosesi persembahan kepala kebal dan sesaji ke kawah Gunung Merapi sebagai tanda syukur masyarakat Selo dan sekitarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Budaya menarik lain yang diperkenalkan dari daerah ini adalah kirap. Tradisi ini berada di Desa Samiran, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, yang dilaksanakan setiap tanggal 2 Suro. Ini adalah tradisi iring-iringan dengan mengenakan pakaian adat untuk menuju ke pesanggerahan Kebo Kanigoro. Lalu ada sadranan, yaitu tradisi masyarakat untuk membersihkan makam leluhur dan ziarah kubur, dengan prosesi penyampaian doa dan kenduri yang dilaksanakan oleh warga setempat, berwujud aneka makanan dan nasi tumpeng. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun pada pertengahan bulan Ruah, penanggalan Jawa menjelang datangnya bulan Ramadan. Itulah sederet fakta-fakta menarik tentang Boyolali. Terima kasih sudah menonton.